Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Kabar baik, sehat, senantiasa bahagia. Semoga selalu kita nikmati ya di hari-hari ini. Dan tentunya kabar sehat ini juga mudah-mudahan diikuti oleh sahabat-sahabat yang mungkin saat ini sedang sakit. Entah itu saat ini dirawat di pusat-pusat kesehatan ya, atau mungkin sedang dirawat di rumah saja. Hari ini Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Seperti biasanya dari jam 7 sampai jam 8 pagi nanti kita akan berbincang-bincang dengan Coach Muhammad Idham Azhari. Nah, kali ini yang akan kita bincangkan adalah tentang local SEO, local SEO, Search Engine Optimization. Ini merupakan edisi yang ke-128 ya, nggak terasa banget dalam Digital Business Series pagi hari ini. Dan sepertinya memang kalau kita berbincang tentang lokal SEO ini, beberapa pertemuan sebelumnya sudah pernah kita singgung-singgung sih sebenarnya ya. Tapi mungkin belum berdiri sendiri materi ini secara khusus kita bicarakan. Nah, pagi hari ini kita berbicara ini selama kurang lebih 1 jam. Jika ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silakan ya. Anda bisa bergabung melalui 031 896 1514 atau bisa juga pertanyaan dikirim via WhatsApp di 0811 309 1009. Dan seperti biasanya, Digital Business Series ini juga ditayangkan, siarkan secara serentak ya di 3 LPPL seperti RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, dan juga Praja Angkasa Trenggalek. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Ya, mudah-mudahan masih dalam keadaan baik sehat ini Coach Idham ya. Ini kita menyinggung tentang local SEO ya, atau Search Engine Optimization. Saya betul ya pengucapannya ya, pronounce-nya Search Engine Optimization. Ya, betul. Search Engine Optimization, optimasi search engine, mesin pencari. Nah, ini kan sebelumnya pada beberapa pekan sebelumnya kan pernah kita singgung-singgung ya tentang ini gitu Coach ya. Ya, kan pada awal tentang lokal SEO dan sebagainya, tapi mungkin memang kita masih belum membreakdown secara detail gitu loh seperti apa. Dan saat ini kita akan bicarakan tentang ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu pengertian dari lokal SEO ini apa. Yang paling penting juga itu adalah manfaatnya. Ya kan? Ya, jangan-jangan kalau kita ngerti tapi nggak tahu manfaatnya juga percuma ini ya. Kemudian mungkin juga ini Coach, kalau kita udah punya, terus apa yang kita lakukan ya? Tentunya kan kalau kita ingin mengembangkan atau apa itu pasti ada caranya gitu ya. Ya, nah, seperti apa nanti bisa langsung disampaikan. Silakan. Ya, sahabat, pagi ini materinya apa itu local SEO, Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari, tapi masih dalam urusan lokal-melokal, kata Mas Ilham. Ya, memang benar tadi kata Mas Ilham, kemarin-kemarin sudah kita bahas ya Mas Ilham, lokal bisnis. Kaitannya lokal bisnis kan bisnisnya. Nah, bagaimana kita supaya bisa bisnis itu menjadi moncer gitu ya, tanda kutip, ya kita gunakan teknik lokal SEO. Nanti saya tunjukkan seperti apa aja lokal SEO. Pastinya sahabat, 46% pencarian via Google adalah pencarian lokal dengan menyertakan nama wilayah atau kota. Sementara itu 71% user atau pencari selalu lakukan pencarian via Google Maps sebelum kolokasi fisik untuk pertama kalinya. Nah, pasti Mas Ilham pernah kan, misalnya mau berkunjung di tempat baru, cari di Google Maps atau cari di Google. Iya, ya. Iya, itu. Saya tahu persis lokasinya, supaya nggak nyasar lah ya, kira-kira. Betul, begitu. Dan itu sangat membantu sekali loh itu. Betul, makanya sini ditunjukkan ini yang ini data dari Google ya.
dari Google, jadi 71% rata-rata mencari melalui Google Maps bagi pengguna Android pastinya. Kalau Apple beda lagi. Nah, makanya penting sahabat, kita harus optimize, kita punya bisnis ya supaya orang nanti ketika mencari misalnya soto Kudus di Sidoarjo, tiba-tiba muncul bisnis kita. Nah, itu kan menarik kan, karena pencarinya banyak, sekitar 71%, walaupun mereka mencari hal lain ya gitu ya. Jadi sahabat, lokal SEO tentunya dapat meningkatkan local value secara intens. Nah, ini kata kuncinya intens. Intens itu artinya boleh dibilang long life lah, kira-kira gitu ya. Enggak seasonal. Beda kalau kita misalnya beriklan di Facebook, beriklan di Twitter, di LinkedIn, pastinya ada campaign-campaign yang terbatas dong. Beriklan sebulan gitu ya. Nah, ini beda karena ini menggunakan teknik organik gitu ya. Emang agak ribet sedikit dibanding kita beriklan. Beriklan kalau duit kita banyak ya kita bisa beriklan. Kalau organik kan agak ribet gitu ya. Jadi penerimaan yang baik terwujud karena faktor kedekatan lokal bisnis. Semakin dekat lokal bisnis dengan pencarinya, pastinya semakin dekat dong gitu ya. Misalnya Mas Ilham belanja di pasar. Oh, saya rumahnya di sana loh, di RT sana, RW sana, ya mungkin kasih diskon gitu kan. Karena faktor kedekatan. Iya, dibanding Mas Ilham pergi misalnya ke Bangkalan, terus nanya, rumah di mana? Sidoarjo. Mungkin dalam hatinya penjualnya, jauh banget sih rumahnya, saya mahalin deh. Kira-kira gitu ya. Jadi seperti waktu di Bali itu kalau kita beli beli sendal ya, kalau orang lokal dikasih murah, ketika orang bule dikasih mahal ya, karena terlalu jauh ya, dan orang asing juga ya. Apalagi kalau kita punya berbicara dengan bahasa yang sama, misalnya kan, masih lama orang Jawa Timuran bicara Jawa Timur, ketika saya datang Surabaya. Kenapa Coach ya? Kenapa ya? Itu budaya apa ya? Maksudnya apakah hanya untuk unsur kedekatan saja, atau mungkin sedaerah punya kesamaan, atau kenapa itu tidak bisa diubah ya mindset begitu? Ya beda ya, kita kan sangat beragam gitu ya, banyak suku, artinya kesukuan yang masih tinggi, dan dulu kita banyak kerajaan-kerajaan, jadi istilah dalam tanda kutip istilahnya ya, rasa-rasa kerajaan itu masih ada gitu ya, jadi kesukuannya masih tinggi gitu. Ketika saya misalnya ke rumah makan Padang ngomong bahasa Padang, ya mungkin dikasih murah. Mas Ilham ngomong bahasa Jawa di restoran Padang, ya mungkin harganya standar gitu ya. Makanya ada faktor kedekatan. Begitu pula dengan lokasi bisnis. Mas Ilham pergi ke Sidoarjo, mungkin kenal gitu kan, pastinya mungkin lebih murah atau mungkin kasih diskon. Jadi sahabat, lokal bisnis ini tentunya ada lokasi fisik ya, brick and mortar locations. Jadi lokal bisnis dengan websitenya, boleh juga menggunakan Google My Business, mengandung lokal konten terlebih dahulu dong pastinya. Berikut lokal SEO-nya, kita harus posting artikel, atau bisa menggunakan video dengan teknik localization, nanti pakai nama kota gitu ya, di website juga, di Google My Business juga. Jadi ini merupakan salah satu indikatornya adalah business signals ya. Jadi bisnis atau brand name kita, keyword kata kunci di business name ini penting, atau title, keywordnya misalnya jual soto di Sidoarjo gitu. Itu namanya lokal bisnis. Kecuali jual soto aja gitu, itu kesannya kan jual sotonya di Jakarta gitu kan, bukan di Sidoarjo. Mungkin Mas Ilham ketika lihat jual soto nggak ada Sidoarjo, ya nggak jadi mungkin ya, karena faktor kedekatannya nggak ada gitu ya, dibanding kalau ada nama kotanya. Nah ini definisinya apa sahabat, coba saya share, mungkin sebelah kiri enaknya ya, coba saya share ya. Definisi dari lokal SEO itu apa? Persis sama dengan SEO, cuman ini ada kata-kata lokalnya. Oke, coba saya share dulu. Apa itu lokal SEO? Oke. Tampil ya, Mas Ilham. Sudah kelihatan. Jadi ini saya ambil dari Wikipedia gitu ya. Kenapa saya ambil dari Wikipedia? Karena Wikipedia itu salah satu website yang otoritatif gitu ya, orang bisa revisi di sana, pasti merevisi orang-orang yang punya kemampuan yang bagus gitu ya.
Kalau seandainya dibuat salah sama orang lain, ya dibenerin lagi sama yang lebih jago lagi. Jadi local search, mohon maaf pakai bahasa Inggris ya sahabat, nanti saya translate. Ya, jadi local search is the use of specialized internet search engines that allow users to submit. Nah, ini kata kuncinya, geographically constrained searches against a structured database of local business listings. Jadi ini suatu teknik pencarian dengan batasan-batasan geografis, gitu ya sahabat ya. Jadi sahabat kalau mau buat artikel misalnya menyasar hanya Sidoarjo, cantumkan nama Sidoarjo, atau mungkin levelnya kecamatan Waru boleh juga gitu ya. Saya pikir nama kota yang lebih ini ya, lebih bagus dibanding kita cantumkan kecamatan. Terus typical local search queries-nya apa nih? Query-nya include not only information about what, jadi bukan hanya apa aja the site visitor is searching for, such as keywords, a business category, or the name of the consumer product, but also where, jadi di mana gitu ya. Di mana maksudnya alamatnya, where information such as a street address, ada alamatnya, ada city name, nama kota, ada postal code, kode pos, or geographic coordinates. Kadang koordinat kan melalui Google Maps, like latitude and longitude. Examples of local searches include Hong Kong hotels gitu ya, Manhattan restaurants, and Dublin car rental. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana di YouTube kita bisa gunakan, dan juga di Google My Business, dan juga di website sendiri, sahabat. Oke, jadi coba saya tampilkan slide lain untuk Google My Business. Seperti apa sih? Oke. Gitu ya. Sudah tampil ya, Mas Ilham? Iya. Nah, misalnya kita mencari Honda Cengkareng gitu ya. Ini menarik nih, Honda Cengkareng di Jabodetabek ya, di Jakarta ya, Cengkareng ya. Honda Cengkareng. Nah, itu di atas bagaimana konsumen mencari motor dealer di Cengkareng, Jawa Barat gitu ya. Cengkareng Banten ya. Salah saya. Salah tulis. Nah, di tampilan pertamanya itu adalah tampilan dari sisi organik ya. Karena nggak ada kata ad, ini nggak beriklan ya. Jadi di sebelah kanan juga tampil juga Google My Business. Jadi ada local SEO My Listing, dan di bawahnya ada business listing gitu ya. Ada Honda Cengkareng, keluar webnya di bagian tengah itu, dan sebelah kanannya ada Google My Business. Ini sahabat ya. Jadi ini bahkan bisa mengalahkan ini dalam masalah mengalahkan dari Honda sendiri gitu, Honda Cengkareng gitu ya. Iya. Ini kan padahal dealer ya. Saya ketik harga apa gitu ya, harga Honda, misal Honda Beat, yang muncul dia juga. Muncul ini Honda. Berarti ini mereka sudah si Honda Cengkareng ini udah mengoptimis ya lokal bisnisnya dengan cara lokal SEO. Ini orangnya jago-jago nih, saya pikir nih lokal SEO-nya hebat banget gitu ya. Selain websitenya mungkin posting artikel setiap hari, dan sebelah kanannya ada Google My Business juga posting juga dengan panjang karakter. Kalau Google My Business sekitar 1.500 kata gitu ya. Berikut ada video, ada review juga. Review penting ya. Honda Cengkareng ini punya review 834 Google Reviews. Wah, ini cukup besar ya. Besar sekali saya pikir nih. Dengan sebanyak ini, sahabat, ini berarti bakal muncul terus di halaman 1 Google. Jadi peran review ini penting banget ya untuk saat ini. Review, terus kita dimention oleh influencer. Influencer itu bukan selalu seleb ya. Influencer misalnya Kapolsek setempat, Kapolda setempat, Bupati setempat, mungkin juga gubernur ya, kalau bisa ya gitu ya. Beliau-beliau kan influencer juga kan, cuman influencer bukan seleb lah gitu ya. Apa istilahnya? KOL, Key Opinion Leader, istilahnya KOL kan. Oke, nah ini tadi Mas Ilham bilang keuntungannya apa sih? Coba saya share satu lagi. Keuntungannya apa sih? Kita menggunakan local SEO di website kita atau Google My Business atau YouTube. Nanti yang menarik sahabat YouTube ya. YouTube ini mudah sekali karena kita nggak perlu ngarang-ngarang cerita gitu ya. Kita cukup storytelling, misalnya Mas Ilham pergi ke pasar atau punya produk gitu ya, tinggal videoin sekitar
minimal mungkin 1 menit sampai 3 menitan lah ya. Kalau produk tuh jangan terlalu lama. Kita bicara orang juga bosen kan. Kecuali hal-hal yang happening gitu ya. Hal yang happening pastinya orang suka kan. Dibanding jualan produk. Karena kalau dijualin itu males kan. Nah ini ya, sahabat ya. Lihat ya. Oke, benefit. Jadi benefit ya lokal SEO sebelum sahabat untuk mengulik-ulik lokal SEO memang agak ribet sedikit karena ini organik ya, tapi bisa bertahan lama sahabat, long life lah boleh saya bilang ya, dibanding kita beriklan yang kita ngeluarin duit hanya sebulan, kan iklan mahal kan, seminggu aja bisa misalnya 1 juta di Facebook gitu, itu pun belum tentu closing kan. Dengan kita gunakan teknik organik, tapi beriklan perlu juga sahabat ya, gunanya apa? Gunanya kita bermain nanti omni channel gitu ya, kita bukan hanya organik, beriklan juga. Memangnya agak ribet ya sahabat ya, digital marketing kita tidak bisa menyasar hanya organik, tidak hanya menyasar, bukan hanya menggunakan teknik beriklan, tapi juga gunakan iklan juga walaupun mengeluarkan uang ya, dan juga organik effortnya memang tinggi ya, masalah waktu. Jadi benefitnya empower local value, berarti value setempat diangkat dong gitu ya. Jadi Mas Ilham mungkin ada soto Kudus, mungkin ada apa ya, soto contohnya di Sumenep ya, ada namanya soto selingkuh kalau nggak salah. Iya, kalau penamaan produk sekarang dibikin yang apa ya? Iya, jadi yang aneh, unik ya. Iya, soto betul. selingkuh itu jarang orang lain tahu di Jakarta ya. Saya tahu karena saya pernah makan di Sumenep gitu. Coba deh angkat ya soto selingkuh di Sumenep melalui lokal SEO. Pasti orang-orang akan berkunjung berbondong-bondong ke Sumenep gitu ya. Artinya apa? Itu ternyata campuran-campuran ya coach ya? Maksudnya gitu kan? Saya udah lupa ya, udah lama ya, tahun berapa? 2018 ya. Pokoknya karena selingkuh kan jadi campuran gitu ya. Gitu ya. Misalnya di Sidoarjo apa yang saya nggak tahu, misalnya ada soto apa gitu misalnya, atau mungkin Mas Ilham di Jakarta atau kerak telur mungkin terkenal kali ya. Kerak telur ya pernah. Atau ya bir peletok pernah dengar di Jakarta? Belum. Nah itu kan menarik kan, Mas Ilham nggak tahu. Nanti saya angkat gitu bir peletok. Nah akhirnya orang di Sidoarjo atau di sebelah barat Sumatera tahu bir peletok itu ada di Jakarta, di lokasi di rumah saya, mungkin saya yang jualan mungkin ya. Jadi keuntungannya pertama empower local value, diangkat value-nya. Nah kedua building citation and business reputation. Citation maksudnya link-link gitu ya, kita bisa dimention begitu. Nanti ada link yang bisa jadi backlink gitu, jadi back to back, dan pastinya business reputation. Reputasi makin terangkat gara-gara local value terangkat juga gitu ya. Karena kita sering optimize setiap hari, pastinya reputasi terus naik. Dan ketiga, more positive local reviews. Yang tadi Honda Cengkareng sekitar 800-an review, artinya bagus dong, positif banget. Mungkin penjualannya sehari bisa berapa motor gitu ya, karena review terlalu banyak ya. Dan itu positif semua saya lihat. Ya paling nanya harga ya gitu, nanya harga, terus mungkin pelayanannya gitu. Ini pelayanan penting sahabat ya. Ketika orang sudah beli, terus tiba-tiba pelayanan nggak bagus, wah itu kacau balau itu reviewnya. Tapi nggak masalah ya, review yang jelek nggak masalah, kita terima aja. Semakin banyak review kita campur-campur gitu, jangan sampai kita kecuali yang mengandung sara ya, mungkin kita bisa tutup reviewnya. Tapi kalau misalnya Mas ini kok jaketnya robek, ya nggak apa-apa, balas aja gitu kan. Misalnya di motor ya, kok helmnya agak leket sedikit, jawab aja mohon maaf saya ganti ya, bisa datang ke dealer kami. Nah itu kan enak kan, artinya ada positive reviews ya. Dan keempat, enhance map and location visibility. Artinya map kita itu ada ketika orang mencari misalnya soto selingkuh gitu ya, kan muncul di map, ada pinnya gitu kan, artinya visibilitasnya kelihatan gitu ya. Bahkan saya pernah coba Mas Ilham sahabat, saya pernah setting literasi digital anak ya, di mana di Jakarta itu di departemen sosial gitu ya. Dan saya coba pesan Gojek itu jangan alamat sana, tapi titik yang saya buat, dan berhasil. Artinya apa? Titik itu sudah diwakili dong, di Grab sama diambil oleh Gojek gitu. Gojek kan ngambil dari Google Map kan. Artinya apa? Visibilitasnya, location itu semakin semakin moncer ya. Ketika kita setting Google My Business,
atau ketika website kita sudah banyak artikel yang mengandung localization gitu ya. Terus kelima, keep targeted keyword long lasting. Nah ini menarik ya, kata kunci seperti soto selingkuh Sumenep itu bakal long lasting ya, nggak bakal hilang ya, kecuali kita di ban Google gitu ya. Kecuali kita nggak langganan website per tahun, kalau websitenya berbayar gitu ya. Dibanding kalau kita beriklan kan mungkin seminggu, sebulan, bahkan 6 bulanan ya, setahun jarang ya, atau 1 semester misalnya. Kan pasti hilang tuh keywordnya ketika kita beriklan di Facebook misalnya soto selingkuh Sumenep ya sebulan aja, di bulan kedua bakal hilang kata kunci itu. Makanya penting banget ya organik ya, cuman effortnya memang tinggi sahabat ya. Waktu yang kita curahkan tuh benar-benar tinggi banget ya, kita harus cek setiap hari, tapi bisa long lasting ya, long life. Dan seterusnya reduce advertising cost ya tadi ya. Artinya kita nggak ngeluarin biaya advertising yang berbayar ya. Kita cuma sisihkan waktu ya, mungkin sehari 1 jam gitu ya. 1 jam cukup ini ya. Cukup rata-rata saya sih 1 jam 3 jam gitu setiap hari ya Mas Ilham ya. Untuk sekitar ada 10 website. 2 jam. Cukup 2 jam. Bagi yang mahir ya, kalau bagi yang baru belajar saya pikir satu website bisa 3 jam tuh. Karena agak ribet ya, tapi long life sahabat ya, long life artinya bertahan terus menerus sampai kecuali sahabat nggak berlangganan lagi websitenya atau di ban Google ya, wassalam gitu ya. Dan terus increase traffic, artinya traffic bakal tinggi ya jelas, karena orang mencari kan ketika mengetik di kolom Google, arti traffic kita bakal tinggi dong, orang ngeklik itu, klik to rate-nya bagus. Dan syukur-syukur ada conversion, habis conversion terjadi closing dan terjadi sales, pasti traffic makin tinggi. Nanti bisa dilihat di grafik ya, grafik di Google Analytics, grafiknya naik tuh Mas Ilham. Bahkan kalau kita ada orang telepon melalui Google My Business, ada yang call, grafik langsung tinggi tuh. Nge-call melalui Maps gitu ya. Bisa kan ada tombol telepon gitu kan, tekan tombol telepon langsung, nah traffic langsung tinggi. Dan ini menarik yang terakhir, get more customers. Pastinya iya dong, ketika traffic tinggi, orang berkunjung, orang ngeklik, pastinya ada customer baru ya, tapi nggak selalu closing ya, mungkin tanya-tanya dulu ya. Terus ya mungkin ngeliat lagi di bulan berikutnya, bagian beli motor misalnya kan, survei dulu gitu ya. Ini pentingnya pelayanan ya, pelayanan customer, bukan hanya kita tampil aja dari Google Map atau lokasi kita visible gitu ya, visibilitasnya tinggi, tapi pelayanan customer penting ya, jangan sampai orang kabur ya gara-gara lokasi udah dapet nih, udah mau beli gitu ya, tapi nggak jadi beli gara-gara pelayanan customer masalah gitu ya. Oke. Ini beberapa kenapa kita merasa penting sekali membahas tentang local SEO dan manfaatnya tadi sudah sempat disebutkan nih ya Coach ya. Nah, saya ingin tahu nih persiapan apa sebenarnya harus kita lakukan untuk membuat local SEO ini, dan mungkin Coach Idam bisa memberikan contoh local SEO yang maksudnya ketika kita langsung buka gitu terus menarik orang, itu ada nggak, punya nggak, seperti apa sih? Nah contohnya gitu sahabat, kayak apa nih? Ya persiapannya seperti yang slide tadi ya sahabat ya. Coba saya share lagi ya, share balik, saya sebelah kiri dulu ya. Nanti setelah jeda iklan, saya tampilkan yang lebih panjang ya. Oke. Biar saya mudah aja sih. Mungkin nanti juga ada contoh-contohnya kan? Ya, dan cara membuat ya. Kita Mas Ilham sudah sering banget ya cara membuat Google My Business. Iya betul. Optimasi di WordPress atau YouTube ya. YouTube belum masuk kita ya. YouTube belum ya. Tapi tutorial tentang ini sebenarnya cukup banyak ya. Banyak. Nah, sudah tampilkah? Ya itu ya tadi ya, yang Honda Cengkareng ya, sahabat ya. Honda Cengkareng, oke, sudah tampil. Oke, Honda Cengkareng itu ya persiapannya seperti itu, sahabat. Kita setting Google My Business, kita sudah sering banget ya, Mas Ilham utarakan ya, berkali-kali ya. Seperti contohnya di pelaku UMKM di Sidoarjo, pelaku UMKM di Surabaya, di Sumenep, semua menggunakan Google My Business. Ini cukup bagus sahabat, dan gratis gitu ya, gratis. Jadi ini
untuk step pertama bagi pemula, coba deh setting Google My Business, karena ini gratis. Kita optimal setiap hari, minimal 1 postingan setiap hari berikut video, dan saya yakin dalam waktu sekitar sebulan ya bakal naik sahabat ya, kalau kita rajin posting setiap hari ya. Tentunya menggunakan kata kunci tadi ya. Cluenya di sini sahabat, Honda Cengkareng gitu ya. Anda kan pakai nama kota kan, jangan sampai supplier Honda, jangan, ini bukan lokal bisnis namanya. Supplier Honda berdarah-darah, nanti bisa melawan bukan supplier ya, dealer Honda bisa melawan dealer Honda yang di Sumatera, bisa melawan dealer Honda di Kalimantan. Kita menggunakan local business atau localization, pakai Honda Cengkareng misalnya di Sidoarjo, Honda Sidoarjo gitu ya. Dan ini jadi referensi saya loh Mas Ilham. Ketika saya mau tahu ini harga Honda, loh kenapa muncul Honda Cengkareng ya? Karena di Cengkareng kan. Cukup jauh juga dari Jakarta ya, sekitar mungkin 1 jaman ya, cukup jauh dong, 1 jam itu udah Surabaya, Sidoarjo ujung kali ya, Sidoarjo ujung ya. Soal saya pernah gojek dari Surabaya ke Sidoarjo 1 jam lebih tuh, naik gojek ke mana ke Radio Suara Sidoarjo ya, saya pernah gojek. Oh iya, pernah kesini ya Coach? Iya, tahun 2019. Iya. Jadi materi Google My Business, Google Google juga sih. Pernah tampil sekali di sana tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi ini stepnya sahabat buat dulu Google My Business. Tapi kalau udah anggaran, coba deh nanti saya tunjukkan setelah jeda iklan. Kita coba menggunakan website yang berbayar ya, yang melalui hosting berbayar. Kira-kira 1 juta per tahun, cukup murah kan, dibagi 12. Mungkin bisa dijelaskan ini perbedaan yang free atau gratis dengan yang berbayar, mungkin keuntungannya apa saja. Terus kalau yang gratis ini tentunya beda dong, ya kan? Yang gratis sama yang berbayar pasti ada sesuatu yang ada yang ini yang nggak bisa, yang bayar yang bisa, kayak gitu-gitu ya Coach ya. Apa ini? Iya, yang terlihat langsung ya, sahabat. Yang terlihat langsung itu kalau yang gratisan tuh nggak pakai nama domain utuh, jadi subdomain. Kalau saya misalnya gini, hondacengkareng.com, itu kan TLD ya, top level domain. Nah kalau gratisan, subdomain kan nggak bagus, orang nggak trusted. Misalnya gini, hondacengkareng.blogspot.com, berapa tuh titiknya? 2 kali kan, itu subdomain. Itu nggak bagus, orang tahu, wah ini subdomain nih. Kadang-kadang orang masih agak meragukan ya Coach ya, maksudnya ya gitulah intinya, masih kurang percaya 100% gitu loh. Nah saya tanya ke Mas Ilham, ada nggak perusahaan yang kira-kira yang bagus itu pakai subdomain? Jarang. Enggak, iya betul. Misalnya hondacengkareng.blogspot.com, saya ragu nih. Ini bisnis udah gede, udah ada rukonya, kenapa untuk 1 juta nggak mau ngeluarin ya? Saya nggak trusted itu. Artinya main-main dalam tanda kutip ya. Toh murah juga ya sahabat ya, 1 juta untuk skala mikro, 1 juta saya pikir cukup murah. Atau 500.000 lah ya. Mungkin 1 juta terlalu mahal, 500.000 per tahun murah sekali loh. Dibanding sahabat, misalnya hitung aja, Mas Ilham, misalnya ngopi di Starbucks sebulan berapa gitu. Dikali bisa hosting loh per tahun, ya kan? Bukan sebulan hitungannya, setahun. Setahun berapa kali gitu. Saya juga malah jarang gitu. Dengan warung gitu ya. Iya. Warung kopi gitu ya, atau warung Indomie gitu ada kopi gitu kan, murah lagi. Atau kopi pakai sepeda gitu kan, lebih murah. Oh kan? Iya, sekarang itu lagi tren kopi bersepeda itu ya. 1.500 gitu kan, lebih enak gitu ya. Lebih murah juga ya. Baik Coach, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Oke, nanti kita tunjukkan ya sahabat ya, lebih panjang lagi. Saya tunjukkan bagaimana nanti website-website yang ditangani oleh saya dan tim saya, dan juga YouTube ya, bagaimana YouTube itu bisa muncul langsung di halaman 1 Google. Bahkan saya pernah coba ya sahabat ya, ketika saya buat YouTube di menit ini juga, saya langsung postingin, langsung muncul ya menit itu juga sahabat. Menarik kan? Lokal bisnis itu menarik karena apa? Karena mungkin misalnya soto selingkuh itu nggak ada di Sidoarjo. Coba deh Mas Ilham buat soto selingkuh Sidoarjo. Saya yakin langsung nomor 1 Google karena nggak ada kan? Oh iya betul. Artinya unik kan? Kalau nggak ada, artinya pesaing sedikit gitu ya. Mungkin nggak ada, cepat sekali kalau masuk Google gitu ya. Gitu sahabat ya, itu keuntungan dari lokal SEO untuk lokal bisnis kita.
Oke, baik, Coach Zidan, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan sahabat Suara Sidoarjo, sahabat semuanya ya yang saat ini sedang mengikuti program ini, baik itu yang ada di Tulungagung ya, di Nganjuk juga Trenggalek dan semuanya saja. Kita nanti akan lanjutkan kembali Digital Business Series setelah beberapa spot iklan berikut ini. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Mau
muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Baik, kita kembali di Digital Business Series pagi hari ini. Kita masih menyoal tentang local SEO atau Search Engine Optimization bersama dengan Coach Idam Asari. Baik, Coach Idam, ini udah siap dengan ditampilkannya apa tadi, YouTube sama website apa ya yang langsung gitu ya? Oh iya, coba sebelum ke pertanyaan-pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan. Oh banyak pertanyaannya. Ini memang menarik sahabat ya, lokal bisnis karena mungkin cukup mudah dibanding kita menggunakan SEO pure gitu ya. Kalau pure kan nggak ada nama kota di belakangnya, pasti berdarah-darah dong. Jual kaos stok misalnya, kalau jual kaos stok pastinya kita lawannya mungkin matahari.com gitu ya. Terus mungkin lawannya ya Uniqlo gitu ya, makanya kita sasar local value kita angkat, misalnya ada baju kaos di C2D yang nggak ada di Matahari ya, atau di Uniqlo misalnya, kita angkat dong gitu ya, yang value di local wisdom di kota masing-masing supaya nanti bisa masuk di halaman 1 Google gitu sahabat ya. Oke, coba saya share ya, coba nanti saya tunjukkan bagaimana orang mencari gitu ya. Dari itu dulu ya, mungkin masalah mencari kata kunci apa yang kira-kira ada suggestion dari Google. Dan itu bakal nanti kita buat artikelnya, kita buat YouTube-nya.
Artikel itu dari sisi narasi ya, kata-kata. Kalau YouTube kan video ya, ada video, ada audio juga bisa ya. Audio mungkin cemplungin di Spotify, cemplungin di apa lagi? Banyak kali saya ya podcast audio ya, sahabat ya. Jadi ada bentuk audio, ada bentuk video, dan ada bentuk artikel dalam bentuk narasi kata-kata ya. Coba saya share dulu ya sahabat. Saya share. Oh, sharingnya dilepas dulu ya sebelah sana. Oke. Saya mau coba sahabat, mau coba untuk mencari misalnya dari kok ini ya. Oke, saya share ya. Saya sekarang ke Google ya, Google Chrome. Kira-kira apa yang mau dicari nih, Mas Ilham? Kita coba ya. Iya. Misalnya jasa MC di Sidoarjo misalnya gitu ya. Kita coba Sidoarjo dulu deh. Jasa apa aja nih? Di sana ada jasa marga sendiri, ada jasa pindahan rumah, ada jasa view. Wah ini view YouTube nih nggak bagus ya. Jangan coba-coba sahabat ya, view dibeli atau follower dibeli itu nggak bagus ya. In the long run tuh nggak bagus. Di awal sih oke, subscriber kita banyak, view kita gede. Ketika yang subscriber kita bukan minat di konten kita, akhirnya mereka kabur dong. Bahkan nanti view-nya bakal kecil ya, itu nggak bagus ya. Sekarang banyak orang yang beli follower supaya kelihatan di awal tuh follower langsung banyak 10.000, padahal bodong semua. Jangan sampai, saya nggak ngajarin seperti itu ya sahabat ya. Beli follower dan beli view. Jasa cetak kartu vaksin. Nah ini secara global ya, global ini jasa pembuatan website, jasa. Nah kita coba ketik jasa MC ya, jasa MC. Ada MC lamaran, MC wedding, MC akad nikah, MC murah Jakarta itu ya, MC wedding di Jakarta. Coba jasa MC pakai di apa aja? Ada di Jakarta. Artinya apa sahabat? Di Jakarta ada, di Bogor udah ada yang buat gitu ya, di Surabaya ada. Oh Surabaya ada ini. Di Solo. Coba saya ketik Surabaya ya. Kita tuh mencari sesuatu pasti kadang ini ya, kadang kita lihat suggestion ya Mas Ilham ya, sepakat ya di bawah ya. Karena kan banyak yang mencari ya. Nah Surabaya yang muncul apa? Nah ini sahabat yang muncul Google My Business, ada Google Map ya. Nah di bawahnya untuk organik siapa aja nih? Ada OLX, ada Social Buzz, ada Sejasa, ada MC Malang Juanda. Terus Instagram sendiri muncul ya, Instagram sendiri, terus MC Malang Juanda. Kalau Sidoarjo apa sih? Coba Sidoarjo ada nggak Sidoarjo? MC di Sidoarjo misalnya. Ini sahabat ya, salah satu teknik dari jasa MC di Sidoarjo. Ada jasa MC Surabaya Sidoarjo, terus ada, loh kenapa nama saya muncul ya sahabat? Jasa MC di Sidoarjo hubungi 08223, ini nomor HP-nya Mbak Tika kayaknya. Nah ini sahabat ya, di atasnya ini Google Maps ya, Google ada business listing di sini. Kita bisa tekan direction, kira-kira jaraknya berapa, itu arahnya kemana menuju ke sana. Dan di bawah ada website secara organik ya, ada OLX. Dan saya, Mas Ilham, ini selalu di halaman 1 Google ya. Tadi yang saya bilang ya, long lasting gitu ya. Long life ya. Selama saya berlangganan terus ya. Kecuali saya udah nggak berlangganan lagi hosting yang 1 juta per bulan tadi. Saya bakal muncul terus nih Mas Ilham, sahabat. Di halaman 1 Google. Ini karena bukan web baru ya. Ini web saya udah lama banget ya. Dari tahun mungkin 10 tahun lalu gitu ya. Masih artikel sudah banyak. Bagaimana kita bisa authority atau muncul di halaman 1 Google terus-menerus dan beberapa kata kunci ya. Kita megang jasa MC Sidoarjo, kita megang toko baju Sidoarjo gitu ya. Nah, kalau bisa ya 10.000 artikel. Nah, 10.000 cukup banyak gitu ya. Tapi 1.000 sudah bisa ya sahabat ya. 1.000 artikel itu misalnya 1 hari 1 nih. Dikali setahun berapa? 365 nggak cukup dong. Ya kali 2 aja gitu ya. Sehari 2 gitu ya. Sehari 2 kira-kira 1.000 bisa ya. Berarti sehari sahabat, sehari 2 artikel sampai setahun bisa sampai 1.000. 1.000 itu bisa kita menjadi juara ya. Tapi kalau pesaingnya sedikit, kalau pesaing banyak, best practice itu 10.000 sahabat.
10.000 itu saya yakin banget teman saya banyak kok di komunitas 10.000 semua gitu. Waduh, itu di mana-mana tuh, di halaman 1 semua gitu. Orang lain kalah semua. karena terlalu banyak artikelnya. Dan pastinya nggak asal posting sahabat ya. Ada nanti kalau ada waktu saya tunjukkan trik-trik bagaimana bisa muncul di halaman Google. Pasti kita memenuhi kaidah dari SEO analysis dan readability analysis. Coba kita cek lain ya. Coba kita cek YouTube ya, sahabat ya, YouTube ya. Bukan hanya artikel ya, kita bisa juga buat itu bagi yang males nulis artikel, mungkin pusing gitu ya. Biasa kalau nulis artikel kan biasanya orang-orang yang bisa yang sering baca gitu ya, atau yang sering buat penulisan lah kira-kira gitu. Bagi yang males bisa buat YouTube. Coba saya misalnya, nah ini sahabat ya, ini saya hampir nyaris setiap hari telepon nih, Mas Ilham. Di WA ya, kadang telepon. Ini karena orang kebelet ya. Jadi kita bisa coba servis iPhone ya, servis iPhone. Mas Ilham pernah coba nggak servis telepon gitu? Kalau HP rusak nih, servis iPhone nih langsung ya, iPhone. Ada apa aja sahabat? Di sana ada servis iPhone terdekat, iPhone Jakarta. Kenapa saya banyak muncul Jakarta? Karena saya nyari Jakarta ya. Kalau saya di Sidoarjo ya pasti di Sidoarjo gitu. Jadi Google tergantung location-nya. Ada servis iPhone Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Saya coba deh servis iPhone Jakarta Timur ya. Di Timur, siapa aja yang muncul dalam satu Google, pastinya Google Maps nomor 1 ya, Google My Business. Jadi sahabat penting banget. Stepnya adalah sahabat buat dulu Google My Business pertama, buat dulu karena gratis. Kedua, kita buat website yang berbayar gitu ya. Dan ketiga mungkin YouTube. Ya itu cukup 3 itu aja sahabat ya. Dengan 3 itu kita bisa menguasai lokal bisnis gitu ya. Kalau postingan banyak, nanti kita bisa menguasai Indonesia. Kalau sudah kira-kira 1.000, kalau pesaingnya tidak terlalu berat. Gitu. Kalau berat banget, harus 10.000 artikel. Dan YouTube channelnya pun, YouTube-nya videonya sehari 1. Gitu ya. Kali aja setahun berapa? 365 video. Nah, siapa aja yang muncul nih? Ada bisnis listingnya, berikut Google Maps, terus ada macam-macam web ya di bawahnya ya. Ada Tokopedia gitu ya. Kenapa Tokopedia muncul terus? Karena sudah otoritatif ya. Sudah besar sekali Tokopedia. Apa aja pasti muncul di Tokopedia. Coba biasanya orang kan kalau di iPhone itu di ITC ya, Mas Ilham ya. Banyak counter. Satu lantai, bukan setengah lantai mungkin servis semua itu. Iya betul. Itu. Di setiap ITC ya. Salah satu destinasi yang untuk melegenda. Handphone kan, gitu ya. Iya betul. Dan itu cukup murah ya di ITC ya, karena semua ngumpul ya, semua tukang servis HP ngumpul semua di sana. Dan harga bersaing. Servis iPhone ITC misalnya, ITC ada kan? Servis iPhone ITC Fatmawati, ini Jakarta sahabat ya. ITC Kuningan, ITC BSD Permata Hijau. Saya coba lagi ITC dekat rumah saya itu ITC Roxy ada, Ambasador ada, Depok ada. ITC Cempaka Mas, apakah ada? Oh ada ya, servis center iPhone di ITC Cempaka Mas ya. Saya coba pakai Google Suggestion ya, saya nggak ngarang-ngarang sahabat ya. Saya pakai Google Suggestion, di bawahnya ini suggestion dari Google, artinya apa? Artinya orang banyak mencari ini, makanya dimunculkan, dijadikan suggest oleh Google. Coba saya klik. Siapa aja yang muncul dalam satu Google? Ternyata nama saya masih lama. Oh, iya. Nah, ini ya. Coach Idam, ini termasuk salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat Suara Sidoarjo. Jadi dari Xavier Buduran, bagaimana cara untuk web atau halaman yang baru dibuat agar bisa tampil di halaman teratas? Web baru ya. Pastinya pertama riset dulu ya, tadi Xavier ya. Xavier pasti riset dulu, pastinya bisnisnya tahu dong apa dulu ya. Riset dulu kira-kira itu mana yang pesaingnya sedikit. Kita gunakan long tail keyword sahabat. Kita sering jelaskan ya Mas Ilham ya, berkali-kali itu ya, terutama di WordPress ya, yang berbayar itu ya. Nah, pakai long tail keyword seperti ini ya, service center iPhone di ITC Cempaka Mas, kan cukup panjang ya, semakin panjang katanya, artinya semakin targeted dong ya. Nah, coba deh Mas Xavier, coba pakai long tail keyword, kata yang panjang-panjang, pakai nama kota juga, ya mudah-mudahan bisa muncul, tapi jangan terlalu berharap ya.
ketika buat web sekarang maunya muncul sekarang ya, enggak gitu. Ada Google mesti indexing dulu webnya. Setelah diindeks pun kira-kira seminggu gitu ya, syukur-syukur besok muncul, bisa juga itu tergantung Google lah. Kan yang tahu algoritma Google hanya Google dan Tuhan gitu ya. Kita nggak tahu ya. Bahkan algoritma itu bisa berubah setiap hari ya. Ada 200 algoritma loh sampai berubah ya. Dalam waktu kalau nggak salah sebulan ya, itu cukup banyak ya. Artinya kita harus pantau terus. Kita gunakan long tail keyword terus selama sebulan sahabat ya. Atau kalau saran saya sih sekitar 3 bulan ya. 3 bulan setiap hari kita gunakan long tail keyword ya. Keyword panjang artinya orang yang mencari di keyword yang cukup panjang artinya kebelet. Saya sepakat dengan Mas Ilham. Misal gini, saya mau beli laptop, jual laptop Dell di ITC Cempaka Mas lantai 2. Terus hard disk 1 tera itu panjang banget kan? Iya, betul. Artinya saya kebelet dong. Dibanding saya ngetik hanya jual laptop. Saya iseng gitu kan. Atau misalnya Dell gitu ya. Artinya saya mencari informasi Dell aja. Saya nggak beli ketika saya ketik terlalu panjang, artinya kebelet. Jadi Mas Safir coba deh kita pakai buying keyword yang kata kuncinya bikin orang kebelet. Semakin orang ketik panjang ya, long tail keyword semakin orang itu kebelet. Makanya dalam waktu 3 bulan, Mas Safir buat sepanjang mungkin ya. Nanti setelah di bulan keempat bisa dipendekin. Kalau sudah ada matriksnya, oh ternyata dalam sehari itu trafficnya cukup banyak 100 atau konsisten 100 gitu ya. Itu udah bagus banget ya. Nah, bisa Mas Safir dari bulan keempat dipendekin lah gitu ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Coach Idam dari Julian yang ada di Semolawaru. Apakah panjang dan banyaknya jumlah kata atau kalimat pada halaman itu berpengaruh pada SEO ya? Oh, enggak juga ya. Ini tadi kan pertanyaan Mas Safir itu perihal title ya gitu ya. Title. Nah ini pertanyaannya mengenai konten isinya gitu. Oke, beda lagi ya ini ya. Nah sahabat tadi Mas siapa? Maaf. Julian. Mas Julian minimal itu 300 kata gitu ya. Dan paling bagus best practice 1000 kata. Ini saya tunjukkan ya web saya ya. Berapa kata sih? Kita mau lihat ya. Nggak sampai 1000 loh ya. Service center iPhone di ITC Cempaka Mas, saya klik ya. Saya klik. Ini saya cerita doang loh Mas Ilham. Saya iseng ya. Iya. Iseng loh. Iseng tapi saya buat kapan? Saya buat tahun 2016, udah lama ya. Iya, 5 tahun yang lalu ya. Dan kemarin saya baru dapat WA, bertanya, Mas, ini bisa repair nggak? Oh, mohon maaf, saya pelanggannya juga, saya cuma blogging aja. Oh iya, makasih ya. Mereka nggak sadar kan, saya nggak nyebut jualan di sini. Karena mereka kebelet, langsung aja telepon saya gitu ya. Ini penting sahabat ya. Saya nggak nyebut jualan di sini. Coba berapa kata sih? Coba di 2 baris ini berapa kata sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taruhlah 10 ya. 10 satu baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali 10 berapa? 130 kata. Sedikit kan? Iya, tadi saya minimalnya 300 kata ya, Coach ya. Itu best practice ya. Best practice 300 kata, sebisa mungkin 1000 kata ya. Artinya apa sahabat, ketika kita ketik 1000 kata orang percaya dong, oh orang ini expertise loh sampai 1000 kata. Artinya di sana ada misalnya apa itu soto selingkuh, terus dapatkannya di mana, jadi ada subjudul ya. Iya. Soto selingkuh itu berasal dari mana, terus sejarahnya apa, itu kan orang enak baca kan, storytelling gitu ya. Habis sejarahnya, terakhir baru harganya berapa, gitu, hubungi siapa, gitu ya. Jadi pertama apa itu, terus kalau bisa bahannya apa aja, bagaimana cara membuatnya, tapi jangan dikasih tahu resep dapur terlalu ini dalam ya, orang nanti buat sendiri. Itu penting ya dari sisi bisnis sahabat ya. Baik, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya, tapi memang waktunya belum mencukupi. Mungkin lain waktu nanti kita akan coba tambah lagi waktu ya. Atau ini menarik ya, sahabat ya. Tema tentang ini. Iya. Tapi apa yang bisa kita dapatkan untuk pertemuan yang selama 1 jam ini, Coach, tentang local SEO ini? Iya, gini sahabat, pastinya ini mudah dilakukan dibanding kita langsung SEO pure gitu ya. Artinya apa? Kenapa disebut lokal? Karena kita hanya menyasar kota kita, kan nggak terlalu berat kan ya? Iya. Dibanding masalah menyasar se-Indonesia itu berat, dulu gampang ya. 10 tahun lalu saya bisa gampang banget.
ketika orang sudah nyemplung semua, udah online presence semua, wah kita kan pesaing kita berat kan. Makanya triknya bagaimana? Triknya kita sasar dulu deh kota Sidoarjo gitu ya. Nah Google sekarang pun juga ini ya, Google cukup intens untuk notify kita, coba deh local basis itu penting sekarang, usaha lokal, makanya kita kan sering ini ya, sering ada materi-materi usaha lokal gitu ya. Beberapa kali kan. Nanti minggu depan ada usaha lokal lagi nih ya sahabat ya. Artinya penting sekali usaha lokal gitu ya. Ketika kita rutin posting setiap hari dan insya Allah itu bisa me-Indonesia ya, bahkan dunia gitu ya. Jadi rutin posting, jangan kita sasar global dulu. Global masih Indonesia jangan, mending kita lokal dulu Sidoarjo. Ini cukup bagus ya dan mudah dilakukan karena kita nggak perlu mungkin kata kunci, mungkin narasi tidak terlalu panjang kan ketika kita sasar Sidoarjo. Kalau kita sasar Indonesia kita bingung kan. Kita harus ngomong Sumatera, kita harus ngomong Kalimantan, kita harus ngomong Jawa sendiri. Ketika kita sasaran Sidoarjo, kita cukup ngomong Sidoarjo. Sidoarjo itu punya pantai apa gitu ya. Jadi orang Sidoarjo nggak perlu ngomong pantai di Jakarta gitu ya. Jadi cukup mudah ya, dari sisi storytelling cukup pendek gitu ya. Dan ini saya pikir cukup mudah sahabat. Jadi sahabat bisa lakukan pertama, step pertama setting Google My Business. Itu penting banget, itu dari sisi maps-nya supaya kita muncul ya. Dan kedua, setting WordPress ini berbayar kalau bisa ya. Kalau ada anggaran berbayar. Kalau belum ada anggaran, silakan gunakan subdomain, ada blogspot.com, ada wordpress.com. Tapi kan dari sisi reputasi kan nggak bagus. Dan ketiga, gunakan video gitu ya. Dengan kata kunci juga. Ini saya belum tunjukkan nih, Mas Ilham. Oh iya. Lebih jos lagi YouTube nih. Lebih jos lagi. Karena orang kan sekarang kan zamannya video viewing ya. Orang suka lihat video pendek. Orang kalau kita share coba di WA deh. Share video panjang 6 menit. Saya yakin nggak ada yang putar itu, ada di delete ini ya. Saya sendiri ya sahabat ya, saya mau lihat video yang 1 menit kurang. Karena saya malas ngeliat video cukup banyak. Iya betul. WA, gitu ya. Jadi memang lebih baik ada durasi sampai berapa gitu. Terlalu panjang juga nggak ini ya coach ya. Maksudnya ya, kurang kalau inilah. Sahabat, gini ya, triknya gini, kalau hard selling 1 menit kurang deh, orang masih ngeliat. Kalau hard selling, kalau storytelling 3 menitan lah, orang kan sudah ngeliat storytelling misalnya. Tapi jangan lupa hook depannya harus ada. Hook itu kira-kira yang buat orang langsung ngeliat, langsung ngeklik. Misalnya dibuat clickbait dalam tanda kutip ya. Jadi hook di depan tuh harus ada gitu ya, supaya orang mancing orang ngeklik video kita. Oke, baik. Gitu, sahabat. Iya, baik, terima kasih Coach Idam apa yang sudah dipaparkan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.